Bagaimana kau mau contoh Nabi? Ayo, sejarah Nabi saja tidak tahu. Bagaimana anak-anak kita mau tahu sejarah Nabi? Bapaknya dia tidak tahu sejarah Nabi. Ada anak-anak ditanya bapaknya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ayo, balik tanya mamanya, Mak, kenapa disebut tahun gajah? Apa kata mamanya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Ayo, bagaimana anak kita mau teladani Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Zaman dulu ibu-ibu, dari kecil kita sudah tahu sejarah Nabi. Diajarkan oleh nenek dan orang tua kita. Nah, jangan pakai tangan kiri minum. Nabi minum itu pakai tangan kanan. Nah, jangan kau bikin toilet. Jangan kau membuang air besar menghadap kiblat, karena itu tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, jangan kau berdiri makan, karena Nabi tidak berdiri makan. Itu dulu orang tua kita. Saya bahkan tahu sejarah Nabi dari lagu-lagunya ibu saya. Sambil cuci piring ibu saya, menyanyilah dia. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya, kenapa zaman dahulu kala, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa nabinya, Mak? Namanya itu nabi terakhir. Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Lubuk Linggau atau Jambi? Dia jawab lagi, bukan itu. Dia lanjut, Madinah tempat tinggalnya. Terus, kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa, diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Sekda atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Apa lagunya seperti itu? Dulu ibu-ibu kan lagunya bagus-bagus. Masuk Isra Mi'raj lagunya 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Kita juga anak muda dulu bagus lagu-lagunya. Lagu-lagu dakwah. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Bertanya lagi, mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan dulu. Sekarang lagunya anak muda, pulang-pulangku berbadan dua. Beleng-beleng. Ya, nah, mari kita dengar sisi kehidupan Nabi. Saya tidak bisa cerita panjang lebar. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat ringkas. Tidak secara lengkap. Ayo. Nabi lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada raja yang sombong. Namanya Abraha. Dia cemburu sama kota Mekah. Kenapa? Orang-orang Arab setiap tahun datang ke Mekah. Semua orang Arab di Jazirah Arab Timur Tengah datang semua ke Mekah. Ini Abraha dia bilang, kenapa bukan kotaku didatangi? Kenapa mesti ke Mekah?
sebarkan intel. Oh, dapat jawabannya. Ternyata orang ke sana karena ada bangunan mulia yang disembah orang-orang Arab. Apa? Namanya Ka'bah. Akhirnya Abraha bikin duplikat, bikin Ka'bah palsu di kampungnya. Tapi anehnya tidak ada orang ke kampungnya, orang tetap ke Mekah. Marah Abraha, jalan satu-satunya hancurkan Ka'bah. Bikin pasukan khusus, berkendaraan gajah, naik mereka mau menghancurkan Ka'bah. Mereka punya mau, Allah punya kuasa. Begitu dekat dengan kota Makkah, Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan pasukannya berupa burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dia hamparkan semua batu-batu ini, hancur berantakan kendaraan gajah itu beserta Raja Abraha pada tahun kelahirannya Nabi. Tahun itulah maka disebut tahun gajah. Jadi jangan kau lagi bilang karena bukan tahun kambing. Sudah. Lama-lama kita ringkas cerita. Usia 25 tahun Nabi menjadi pegawainya Siti Khadijah, janda Mekah yang paling kaya waktu itu. Khadijah memperkerjakan Muhammad belum jadi nabi. Maka dia lihat pekerjaannya, bagus juga ini pegawaiku satu. Jujur, bagus kerjanya, disiplin, cakep pula. Selalu dipuji. Di depannya sekretarisnya namanya Nafisa. Nafisa berkata, ini bunda kayaknya jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya apa? Nafisa menjadi tim sukses. Bukan tim sukses pilkada ya. Kalau tim sukses pilkada dia yang sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Belum tahu ibu? Jadi konon kabarnya itu penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, hancur kita ini di neraka. Nggak ada enaknya, di blender terus.